Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung juga. Pak, ini mohon izin nih Pak, minta waktunya kalau bisa. Ya, ada apa nih Pak Agung? Nampaknya kayak berat betul nih. Ya, ini ada masalah lah yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang tepat gitu kan. Oke, silakan saja Pak Agung. Insya Allah siap menemani. Senang bersama dengan Pak Agung ini. Jadi gini nih Pak, eh, saya ini punya masalah sebetulnya sudah cukup lama ini. Iya, iya, iya. Jadi ini berkaitan dengan public speaking gitu kan. Iya, iya, iya. Saya ini ya, kalau ketika mau atau tampil di depan banyak orang gitu kan, Iya, iya. pasti selalu merasa kesulitan. Nah, lutut saya ini bergetar gitu kan, Iya, kemudian apa yang sudah saya pikirkan ini jadi buyar semuanya. Ya, jadi ketika saya tampil di depan banyak orang tuh, itulah selalu tegang, grogi gitu kan, gugup. gitu. Ya. Oh, jadi Pak Agung merasa bahwa Pak Agung ini kalau mau ibaratnya presentasi di depan orang ramai itu merasa agak gugup dan kadang apa yang dipikirkan itu bisa buyar dikala kita berada di depan orang ramai gitu Pak Agung ya. Betul Iya, Pak Agung? betul itu, Pak. Kalau Ya, saya boleh betul, Pak. tahu Pak Agung itu sejak kalau saya boleh tahu ini sejak kapan Pak Agung itu mengalami hal yang seperti itu Pak Agung? Ya, sebetulnya sih sejak berapa sebetulnya, Pak. Cuma memang Oh, oh. selalu saya Ya, ya, usahakan gitu kan. Ya, walaupun sekarang sudah mulai ya. ada perbaikan, tapi itu masih saya merasa masih masih cukup rugi gitu kalau tampil di depan banyak orang gitu, Pak. Gitu. Artinya sudah ada perubahan, tapi belum sempurna lah begitu ya, belum sesuai dengan keinginan Pak Agung begitu ya. Iya, betul. Jadi kalau saya melihat dari permasalahan Pak Agung ini, kalau tidak salah saya dengar bahwa peristiwa ini sudah cukup lama kan begitu. Ya, Tapi betul, Pak. alhamdulillah pada hari ini sudah mulai ada perubahan, tapi belum Ya, sesuai dengan yang diharapkan kan begitu. Nah, betul, Pak. kalau saya boleh tahu nih harapan Pak Agung nih, ya pengennya seperti apa nih Pak Agung ini? Jadi kalau harapan saya ini, Pak, saya ini tampil bisa lebih percaya diri di depan banyak orang, Pak. Nah, Kemudian apa yang saya pikirkan itu memang sejalanlah dengan apa yang saya katakan sehingga pesan yang ingin saya sampaikan tersampaikan kepada yang lain gitu, Pak. jadi Pak Agung menginginkan bahwa pengennya harapannya itu bahwa pengen tampil di berikutnya itu lebih baik, ya kan? Iya, Tidak grogi lagi begitu Pak Agung ya. iya, 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 iya. Kalau saya ini boleh tahu nih Pak Agung, apa yang Pak Agung ketahui nih tentang public speaking tadi dari awal Pak Agung apa namanya berbicara katanya kesulitan di public speaking. Yang hari ini Bapak ketahui tentang public speaking itu di mana Pak Agung? Ya kalau public speaking itu ya kita kita tampil percaya diri di depan banyak orang gitu, Pak. Dan Iya, kita bisa menyampaikan pesan itu dengan baik. iya. Kemudian menyampaikannya tidak terlalu cepat mungkin, Pak. Oh, begitu ya. Jadi artinya bisa dicerna oleh orang lain begitu Pak Agung ya? Ya, betul. Ya, ya, ya. Jadi kalau menurut Pak Agung nih, apa idealnya public speaking yang baik itu menurut Pak Agung itu seperti apa? Ya, yang tadi Pak, eh, bisa tampil ya meyakinkan di depan banyak orang, kemudian temponya mungkin tidak terlalu cepat, Oh, begitu. kemudian Ya. apa namanya, bisa memberikan informasi itu dengan singkat, padat, jelas gitu, Oh, efektif. begitu ya. Ya, ya, ya. Hmm. Berarti kalau saya melihat dari apa yang Bapak sampaikan itu udah jelas itu. Artinya bahwa public speaking yang bagus, yang baik menurut Pak Agung itu bahwa apa yang kita sampaikan itu mengena kepada orang lain. Iya, betul Jadi Pak. tidak terlalu cepat, singkat, padat, tapi
apa yang kita inginkan itu tersampaikan sama mereka, begitu Pak Agung ya? Iya, ya betul Pak. Nah ya, kalau saya juga boleh tahu nih Pak Agung, apakah sudah ada usaha-usaha Pak Agung yang Bapak lakukan untuk memperbaiki keadaan Pak Agung dari apa namanya kesulitan-kesulitan permasalahan yang Bapak hadapi itu Pak Agung? Baik kalau usaha, saya ikut guru penggerak ini Pak, salah satunya ya untuk itu, Iya, untuk melatih saya bisa berbicara di depan orang-orang gitu kan. iya, Ini salah satu usaha yang sudah saya lakukan agar nanti mungkin ketika diskusi, presentasi, saya bisa belajar juga dari orang-orang yang lebih senior gitu kan, bagaimana caranya berbicara yang baik benar gitu Pak. iya, iya. Jadi berarti ini yang sedang kita lakukan sekarang ya Pak ya? Jadi Iya, kalau iya yang betul. sebelum-sebelumnya apakah pernah ada usaha untuk meningkatkan kompetensi kita dalam public speaking? Nah, itu sudah pernah dilakukan Pak? Ya paling ketika apa namanya, mungkin ketika rapat di sekolah gitu kan. Iya. Saya mencoba membawakan presentasi di depan teman-teman yang lain gitu Pak. Hmm. Udah Iya, ada usaha itu, tapi mungkin belum maksimal kan iya, gitu. betul. Berarti sudah mencoba untuk berlatih ya, supaya Iya, kita bagaimana kita karena namanya latihan itu kan juga akan menentukan dikala kita akan benar-benar berada di depan banyak orang gitu ya, Pak ya. iya, iya betul Pak. Jadi untuk ke depan selain Bapak ikut CGP ini, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan sebagai usaha lanjutan gitu untuk bagaimana Bapak bisa mencapai harapan dan tujuan yang Bapak inginkan tadi seperti bisa apa yang kita sampaikan ini bisa dicerna oleh orang lain, tak perlu banyak bercakap tapi apa yang kita ungkapkan itu sudah memang betul-betul orang itu bisa menerima begitu Pak Agung. Mhm. Kalau untuk rencana sih Pak, mungkin saya ini berencana mungkin me membeli sebuah buku mungkin ya Pak. Oh, membeli sebuah mantap, mantap, mantap. Mhm. Bagaimana teknik teknik sebetulnya agar kita ini mahir Ya, berbicara di depan banyak orang gitu Pak. begitu. Nah, yang kedua mungkin, eee, saya kalau ingin menyampaikan sesuatu itu paling nggak buat catatan kecil mungkin, Pak. Nah, sebagai petunjuk arah kan itu istilahnya. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya tidak salah apa namanya menangkap dari apa yang Bapak sampaikan, jadi rencananya ke depan Bapak akan mengkoleksi, membeli buku-buku yang berkaitan dengan public speaking dan juga Iya, mungkin akan sedikit mengevaluasi ada catatan-catatan kecil di kala kita sedang melakukan presentasi, ngomong di depan orang sehingga nanti catatan kecil itu sebagai apa namanya evaluasi kita untuk bagaimana kita memperbaiki ke depan begitu Pak ya. iya, sebagai evaluasi juga sebagai apa namanya ya, pengingat juga, Pak. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, mantap nih Pak Agung nih rencananya mantap sekali. Nah, rencana nih kira-kira masih lama lagi atau dalam waktu dekat ini Pak Agung? Iya, ini lah, Pak. Kalau bisa mungkin hari atau besok nih saya pesan ini secara online mungkin kan, saya cari Iya, referensi iya, iya, ini apa kan gitu. betul. Nah, Hmm. sekarang kita mau dipermudah dengan apa namanya sistem teknologi informasi yang apa namanya sangat maju berkembang, nah, sehingga kita di rumah saja bisa membeli berapa banyak buku yang mau kita beli Pak Agung ya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan Pak Iya, iya, Agung, Pak. jadi Pak Agung ini punya permasalahan mengenai masalah public speaking, kemudian memanage diri, bagaimana kita ini berbicara di depan orang. Kadang kita gugup, sehingga gugup ini akan membuyarkan pikiran kita, sehingga apa yang mau kita sampaikan ini kan hilang begitu Pak ya, ketika di depan Iya, orang betul, ramai. betul. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, Pak Agung sebenarnya sudah melakukan usaha-usaha untuk bagaimana memperbaiki keadaan Pak Agung, mulai dari apa namanya berbicara di depan guru-guru, berlatih, Iya. kemudian sampai ikut CGP, kemudian untuk tidak lanjut ke depan itu mau rencananya membeli buku, kemudian membuat catatan-catatan kecil setiap Bapak tampil di depan umum begitu Pak ya. Iya, betul Pak, betul Pak. Sangat luar biasa sekali Pak Agung. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Agung sudah sudi
istilahnya berbincang-bincang dengan saya, ya mungkin inilah kami tak bisa banyak membantu, tapi sebenarnya yang luar biasa dan hebat adalah Pak Agung sendiri, Pak Agung. Mungkin itu yang bisa Terima kita sampaikan, Pak Agung. kasih Pak Rusdianto nih sebetulnya. Terkadang gini Pak, kita nih sudah punya rencana, tapi kita nih perlu perlu penguatan gitu kan, perlu orang yang mampu memahami kita. Nah, jadi dengan diskusi ini, akhirnya saya istilahnya yakin gitu kan, untuk melakukan hal-hal itu kan gitu. Jadi Oke. mudah-mudahan ke depan ya bisa lebih lancar lah berbicara di depan orang gitu kan. Oke lah Pak Oke, Rusdianto, terima oke, kasih banyak terima kasih bantuannya. banyak juga Pak Agung. Gantian Pak Agung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rusdianto. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Gimana Pak Agung, sehat? Alhamdulillah sehat juga nih Pak. Ini sebelumnya mohon maaf Pak Agung karena mungkin hari ini akan banyak menyita waktu Pak Agung karena ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Agung tentang diri saya nih Pak Agung. Oh siap-siap Pak. Insya Allah nanti saya bisa jadi pendengar yang baik lah untuk Bapak kan. Iya, iya, Nah iya. jadi kira-kira apa yang bisa disampaikan ini Pak? Ini begini Pak Agung. Saya ini kan diamanahkan oleh kepala sekolah menjabat sebagai Mm-mm. wakil kurikulum Pak Agung. Ya Pak. Cuman di dalam tanggung jawab saya ini saya merasa kadang di tengah perjalanannya itu kadang merasa tidak enak begitu dengan Mm-mm. pimpinan yang memberikan beban kepada saya. Karena saya merasa belum sanggup bagaimana memanage proses pembelajaran yang ada di sekolah kami karena masih ada Mm. beberapa permasalahan Pak Agung. Oh iya iya iya. Jadi Bapak merasa diberikan beban, tapi Bapak merasa belum mampu gitu sebetulnya. Ya, betul Pak Agung. Terus Pak? Ya begini Pak Agung. Jadi di dalam proses pembelajaran bahwa guru ini kan sebagai public figure di depan anak-anak kita. Iya betul. Tugas pokok fungsi kita yaitu mendidik dan mengajar begitu. Jadi Mm-mm. pas di item mendidik ini masih ada beberapa teman-teman, rekan-rekan guru ini yang kadang masih terlambat masuk di dalam kelas. Sementara kalau kita melihat dari proses pembelajaran yang ada, bahwa guru ini kan harus jadi teladan begitu. Iya betul Kalau betul. selagi guru belum bisa menjadi teladan, nampaknya juga masih mustahil tujuan pembelajaran akan tercapai begitu Pak Agung. Jadi inilah Mm-mm. yang masih menjadi kendala di kami nih Pak Agung. Nah, baik. Jadi Bapak intinya di sini mengalami kendala. Bapak diberikan beban mungkin oleh kepala sekolah ya Pak. Iya betul. Sebagai apa tadi Pak? Wakil kepala sekolah bagian kurikulum Pak Agung. Oh, wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ya, Jadi di sini Bapak masih melihat mungkin masih ada teman-teman Bapak itu yang eh, masuknya terlambat gitu ya. ya betul Pak Agung. Kalau boleh saya bertanya ini Pak, untuk apa namanya melihat persoalan itu ke keterlambatan guru itu apakah itu bagian tugas dari wakil kurikulum? Ya sebenarnya kan begini Pak Agung, bahwa setiap guru itu sudah punya apa namanya beban tugas yang kita atur, kemudian dicantumkan dalam penjadwalan. Jadi saya ini kan sebagai kurikulum kan jadi merasa tidak enak karena seluruh proses pembelajaran yang ada di sekolah itu kan berada di bawah tanggung jawab saya begitu. Jadi Oh kalau iya. seandainya ada guru yang masuknya terlambat, itu jadi saya juga merasa bersalah begitu. Oh iya iya. Iya. Berarti memang ini istilahnya memang bagian dari tugas Bapak kan gitu kan Ya sebagai wakil betul Pak Agung. kurikulum. Nah, jadi apa sebetulnya yang Bapak harapkan dari percakapan kita saat ini, Pak? Ya saya sebenarnya mengharapkan simpel aja mendapatkan solusi bagaimana guru-guru kita itu paling tidak bisa apa namanya belajar masuk ke kelas sesuai dengan jadwal dan tidak terlambat lagi begitu Pak Agung. Oh.
Berarti harapannya hari ini Bapak akan dapat solusi biar guru tersebut istilahnya datang bisa tepat waktu kan gitu ya Pak? Ya, betul Pak Agung. Baik Pak Rusdianto, ini tentang keterlambatan guru gitu kan. Eh, jadi menurut Bapak gitu kan, guru yang disiplin menurut Bapak ideal itu seperti apa kan gitu? Ya, menurut saya bahwa guru yang disiplin itu ya guru yang selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah, terutama kalau kita di jam mengajar, paling tidak itu adalah guru yang masuk mengajar sesuai jadwal yang ditentukan. Artinya kalau jam pagi, jam berapa kita masuk? 7.15 ya jam 7.15 atau bahkan sebelum jam 7.15 sudah standby masuk di ruangan. Begitu, Pak. Oh, berarti artinya sesuai dengan jadwal gitu ya Pak? Ya, betul, betul. Apa masuk, jam berapa keluar gitu kan? Nah, Kalau boleh bertanya untuk apa namanya, apakah ada batas toleransi gitu Pak untuk keterlambatan, ada atau tidak? kalau batas toleransi kita tidak ada, Pak. Karena Hmm, kalau memberikan batas toleransi berarti sama saja kita membuka ruang untuk melakukan sebuah kesalahan. Maka kita tidak ada batas toleransi. Tapi kita hanya berharap bahwa semua tugas pembelajaran yang sudah diatur dalam jadwal itu silakan masuk tepat pada waktunya dan keluar tepat pada waktunya begitu, Pak. Oke, baik berarti memang tidak toleransi dan harus tepat sesuai dengan jadwal dan kesepakatan ya Pak. Ya, betul. Sejauh ini sudah ada atau sudah ada belum langkah-langkah yang Bapak coba lakukan gitu kan untuk memperbaiki itu? Sudah, Pak Gong. Jadi begini, Pak Gong. Jadi kita ini kan kalau masih sekali guru ada katakanlah terlambat begitu ya. Jadi kita masih akan sedikit lah kita menjadi catatan kecil aja dulu. Tapi begitu sudah 2-3 kali, nah ini kan Hmm, macam ada sebuah unsur kesengajaan begitu. Maka kemudian begitu terdeteksi ada 3 kali tidak masuk, kita coba melakukan diskusi, kita ajak ke ruangan yang khusus, kita ajak diskusi tujuannya supaya orang lain juga tidak harus tahu apa yang sedang kita bicarakan dan mereka juga tidak merasa malu begitu Pak Agung. hmm. Jadi memang langkah itu sudah coba Bapak coba lakukan gitu kan? Halo Pak Rusdianto? Halo, halo. Nah, jadi dari langkah yang udah Bapak lakukan tadi memang eh, ada perubahan tidak gitu? Jadi ini Pak Agung, dari langkah-langkah yang saya lakukan itu, pertama kan kita mencoba mencari tahu kenapa Bapak Ibu ini kok terlambat sampai sekian kali Hmm, pertemuan begitu ya. iya. Jadi alasannya ada berbagai macam alasan, ada yang karena kondisi keluarga, Ya. ada yang karena alasan tak dengar bunyi bel dan sebagainya. Hmm, hmm, Nah, kemudian kita coba juga sudah sama-sama mencari solusi. Artinya bagaimana kalau berkeluarga artinya kita juga tidak mau keluarganya nanti ibaratnya tidak terurus di sekolah juga jadi kacau. Artinya kita memberikan masukan bagaimana di sekolah juga berjalan dengan baik, di rumah pun juga bagaimana jangan sampai ditinggalkan karena itu bahwa dua itu bagian yang tidak terpisahkan oleh kita, saya bilang iya, gitu. Cuman betul, betul. artinya dari diskusi-diskusi yang kita sampaikan ini ada memang sebagian yang sudah bagus, tapi ada juga yang nanti mungkin 1 bulan bagus, nah Hmm. berikutnya kambuh lagi begitulah Pak Agung. Oh, jadi kalau yang saya tangkap itu sudah ada perubahan ya Pak? Ya ada. Mungkin belum signifikan gitu ya. Betul, betul, betul. Baik Pak Rusdianto, itu usaha yang bagus menurut saya Pak. Iya, Memang terima kasih. harus semua cara kita coba. Nah, baik dari langkah itu kira-kira Bapak sudah ada belum? Apa lagi yang bisa Bapak lakukan untuk kiranya mencoba lagi hal-hal yang lain yang bisa memperbaiki situasi tersebut? Ya rencana saya ke depan sebenarnya begini Pak Agung. Nah, artinya semua jalan sudah coba kita tempuh. Rencana saya mungkin kita akan mencoba
berbicara hati ke hati, kita membuat sebuah kesepakatan bersama. Biasanya kalau kesepakatan ini kan sama-sama kita ikut membuat begitu. Iya, Jadi iya, kalau semua sama-sama ikut membuat, insya Allah kemungkinan besar untuk melakukan dan taat pada apa yang kita buat kesepakatan itu lebih tinggi gitu Pak Agung. Rencananya iya, kita akan buat kesepakatan bersama Pak Agung untuk iya. kebaikan kita bersama. Luar biasa tuh rencananya Pak, karena kesepakatan itu kan dibuat bersama-sama ya Pak. Iya betul betul. Artinya guru-guru yang lain pun memiliki rasa tanggung jawab yang sama kan gitu. Iya betul Pak Agung. Eh, jadi dari rencana itu eh, siapa aja yang akan Bapak libatkan itu Pak rencananya Pak? Ya, yang akan kita libatkan yang pertama kita tentunya karena kita ini bukan apa nama pimpinan tertinggi, otomatis kita harus minta izin dulu dengan kepala sekolah. Ya, Kemudian betul. begitu kita izinkan, kita juga akan coba melibatkan semua warga sekolah, termasuk tenaga pendidik dan apa namanya tenaga kependidikannya, guru dan karyawannya begitu Pak Agung. Baik. Artinya bahwa aturan-aturan main yang ada di sekolah kita biar semua sama-sama tahu sehingga Iya. nanti kita punya pemahaman yang sama begitu rencana Pak. Menurut saya sih itu rencana yang sangat bagus ya Pak. Jadi semua warga sekolah turut serta di situ ya kan, mulai Iya, dari iya. tenaga kependidikan, guru dan kepala sekolah gitu ya Pak. Betul betul Pak. Kemudian ada nggak yang bisa memonitoring kegiatan Bapak itu? Ya tentunya yang memonitoring kegiatan yang akan coba saya lakukan nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan, artinya kepala sekolah lah nanti yang akan memonitoring sebagai apa namanya penanggung jawab apa namanya kegiatan yang ada di seluruh sekolah itu Pak. Oh, ya Pak. Ini memang sangat luar biasa rencananya itu Pak. Saya pun nggak sabar juga nih menunggu perkembangannya gimana kan. Iya iya Ah, iya ya, betul Pak Agung. jadi kira-kira kapan nih akan mulai Bapak eksekusi lah istilahnya kan? Ya rencananya memang ini kan masih ada kegiatan-kegiatan dalam kurang lebih 1 minggu ini, maka rencananya nanti di awal-awal bulan September begitu rencana Pak Agung. Oh, baik. Berarti ini akan Bapak coba eksekusi, coba Bapak laksanakan di bulan September ya Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa lebih baik Pak. Terima Kemudian kasih. saya juga nanti bisa lebih tahu gimana kelanjutannya kan. Oke, Nah, siap-siap Pak Agung, nanti kita informasikan insya Allah. terima kasih Pak Rusdianto, percakapannya luar biasa. Terima kasih Jadi Pak. gimana sekarang apakah kira-kira udah dapat Bapak solusinya? Ya, alhamdulillah dengan istilahnya bertukar pendapat, dapat masukan motivasi dari Pak Agung, alhamdulillah sudah semakin terbuka, sudah nampak solusi apa yang akan saya lakukan Pak Agung. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan, harapan saya itu bisa terkabul Pak Agung. Tinggal Ya, kita masuk pada implementasinya saja Pak Agung. ya, baik Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan juga dapat dilaksanakan baik dan nanti hasilnya maksimal gitu ya Pak. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Agung sudah menemani saya memberikan masukan-masukan untuk menemukan solusi dalam permasalahan-permasalahan saya yang ada di sekolah Pak Agung. Mudah-mudahan Pak Agung selalu sehat. Ya, Apa amin, yang amin. Bapak berikan kepada kami digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. hal-hal yang lebih bagus. Mungkin itu Sama-sama Pak Pak Agung yang Rusdianto. bisa saya Iya Pak. sampaikan Pak Agung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdianto. Sama Agung.